Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel, yaitu sekarang ini kita menuju ke pertemuan kedua, yaitu tentang metode eliminasi dan campuran. Dimana kalau yang semalam itu kan kakak ngejelasinnya itu membuat model matematika dan metode substitusi gitu ya. Jadi ini yang kita menuju ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi dan campuran. Nah, campurannya ini antara substitusi dan eliminasi gitu ya. Oke, tak lupa juga ya, perkenalkan nama kakak Poppy Yulianti ya, dari jurusan Pendidikan Matematika dari UINSU. Jadi kalau bagi yang mau mengunjungi sosial media kakak, boleh silakan tonton juga video-video yang sudah kakak share, semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, lanjut. Nah, kalau yang semalam kan indikator yang udah kita capai, yaitu membuat model matematika ya, dan menentukan himpunan penyelesaian tapi dari metode substitusi gitu ya, dengan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari. Nah, sekarang ini kita akan menuju ke indikator, yaitu 332 dan 431 ya. 431 ini pun masuk juga ke yang semalam, tapi ya hanya sedikit ya. Jadi sekarang ini kita menuju ke 332 dan 431. Oke, sekarang kita ke pengertian dulu ya. Oke, metode eliminasi. Masih ingat nggak kalau yang semalam metode substitusi itu apa? Yaitu metode memasukkan atau menggantikan nilai X atau Y gitu ya. Nah, jadi kalau metode eliminasi ini adalah metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Variabel apa itu kak? Ya suka hati nanti mau X atau Y yang mau dihilangkan ya. Lalu langkah-langkahnya ada nilai X dicari dengan cara mengeliminasi peubah Y. Kalau kita mau nyari nilai X ya, jadi kita mau menghilangkan nilai Y. Tapi kalau kita mau dapatkan nilai Y ya kita cari dengan menghilangkan nilai X. Kalau makin bingung kita langsung aja ya untuk soalnya. Nah, di sini ada soal Faiz dan Rara membeli pensil dan penghapus ya di toko buku yang sama. Berarti dia beli pensil sama penghapus. Oke, Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus seharga 11.200. Sedangkan Rara membeli 14 pensil dengan 2 penghapus seharga 18.200. Berapakah harga 1 pensil dan 1 penghapus? Nah, ini kita penyelesaiannya menggunakan metode eliminasi ya. Jadi tadi kan eliminasi artinya menghilangkan. Jadi kalau yang pertama ini kita mau menghilangkan X-nya. Kayak mana caranya itu kak? Ya kita buat dulu yang diketahui ya. Jadi misalkan tadi kan kalau pensil itu X, penghapus itu Y ya. Oke, kita buat modelnya ya. Jangan lupa modelnya itu tadi ya. Tadi kan yang pertama Faiz membeli 7 pensil dan 4 penghapus ya. Berarti 7X kan pensil ya. Berarti 7X tambah 4Y, 4 penghapus 11.200. Lalu tadi siapa lagi? Si Rara beli 14 pensil dengan 2 penghapus. Berarti 14X ditambah 2Y sama dengan 18.200. Sampai sini paham ya? Jadi kalau tadi kan dia beli 7 pensil berarti 7X. Dengan pemisalan pensil itu X dan penghapus itu Y gitu ya. Paham ya? Kemudian langsung kita caranya. Nah, tadi kan eliminasi itu kan namanya menghilangkan. Nah, di sini kita pertama menghilangkan X. Jadi, kalau kita mau menghilangkan yang si X ini, kita fokus yang di sini, 7X dan 14X. Jadi, kita fokus di sini untuk menghilangkan, kita menghabiskan, nanti kok dikurang hasilnya itu 0 gitu ya. Jadi di sini kan ada 7X sama 14X. Jadi dia kan ini 14 ya. 7 kali berapa supaya menghasilkan 14. Jadi sama-sama habis gitu. Jadi biar supaya habis sama-sama. Boleh tadi ini yang ini kali 14.
boleh kali 7 dikali silang boleh, tapi kan kejauhan gitu ya. Jadi karena ini udah 14 apalagi 7 itu adalah kelipatan dari 14 itu kelipatan dari 7, jadi ya udahlah 7 kali 2 14, jadi sama-sama 14 ini kan. Oke, berarti kalau udah semua dikali 14 kali 2, yang ini kali 1 dan ini menghasilkan udah 0, berarti semua ruas ini harus dikalikan dengan sesuai aturannya ini. Berarti yang pertama kalikan 2 ya, berarti 7 kali 2 14x, 4y kali 2 8y sama dengan 11.200 kali 2 22.400. Dan ini kali 1 berarti tetap hasilnya. Kemudian karena tadi ini udah 14 sama 14, kita kurangkan nih, kita kurangkan supaya dia habis. Jadi makanya 14 sama 14 kita kurangkan habis ya kan. Jadi tinggal 8y kurang 2y ya, 8y kurang 2y tinggal 6y ya, 8 kurang 2 6 ya, y tetap sama y. Lalu 22.400 dikurang 18.200 hasilnya 4.200. Jadi untuk dapatkan y, jadi y sama dengan 4.200 dibagi 6. Jadi hasilnya y itu 7.000. Apa itu si y? Penghapus. Jadi harga penghapus itu harganya Rp700. Paham sampai sini ya? Oke, ini kan untuk menghilangkan si x ya. Lalu kemudian sekarang kita menghilangkan si y. Jadi dengan cara yang sama, tetapi karena tadi kita y, jadi kita fokus di variabel y, jangan yang x. Jadi kita fokus di sini. Kan ini ada 4y sama 2y gitu ya. Nah, di sini ada 4y. Berarti 2 ini biar supaya 4 kalikan berapa? Kali 2. Jadi makanya yang atas ini kali 1, yang bawah kali 2. Jadi untuk persamaan pertama kali 1 semua, berarti tetap. Yang persamaan kedua dikali 2. Jadi 14x kali 2 28x tambah 2y kali 2 4y, 18.200 kali 2 36.400. Jadi karena tadi ini udah sama ya, ini kan udah sama nih 4y sama 4y. Kalau dikurangkan berarti bisa habis dong. Ya kan, kita coret. Kemudian hasilnya, nah ini kan 7x dikurang 28x, hasilnya negatif 21x ya. Kenapa? Karena 7 dikurang 28 ya min 21 ya. Lalu 11.200 dikurang 36.400 hasilnya negatif 25.200. Jadi ini dibagi, jadi X sama dengan 1.200. Berarti harga pensilnya 1.200. Jadi harga satu pensil 1.200 dan harga satu penghapus 700. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Kemudian kita lanjut ke metode campuran tadi ya, metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini gabungannya deh. Jadi kalau yang eliminasi tadi kan berarti semua caranya harus dicari dengan metode eliminasi semua. Substitusi cuma juga gitu juga. Tapi kalau ini campuran, nanti penyelesaiannya itu ada eliminasi dan ada substitusinya gitu ya. Oke, pengertian. Metode eliminasi substitusi adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Jadi langkah-langkahnya, salah satu variabel dicari dengan cara mengeliminasi peubah variabel lainnya. Dan kedua, hasil variabel yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke salah satu persamaan. Nah, di sini kita untuk permasalahan campuran ini kakak menggunakan permasalahan yang ini. Jadi ini udah pernah kakak bahas di video sebelumnya ya. Jadi di sini ada promo dari average-kan gitu ya. Jadi kalau tadi kita mau menghitung berapa sih harga satu potong ayam dan satu mangkuk nasi, berapa gitu kalau minumnya gratis gitu. Kalau yang porsi besar satu kan harganya 16.000, kalau yang besar kali 2 itu 2 kali itu 26.500. Berapa sih harga satu ini? Kita permisalan. Oke, kita misalkan tadi ya, X itu sama dengan satu potong ayam, kemudian Y itu sama dengan nasi. Maka tadi katanya kalau yang pertama kan tadi ada 2 tadi ya, ada 2 porsi nasi tadi kalau ada gambarnya ya. 2 porsi nasi
2 porsi ayam ditambah 1 porsi nasi 26.500. Ini yang porsi besar ya. Untuk yang persamaan pertama tadi porsi besar, yang besar 2 kali tadi ya. Tadi ayam ada 2 tadi gitu ya. Untuk yang gambar pertama tadi 1 ayamnya, 1 nasinya, berarti X tambah Y 16.000. Jadi kita eliminasi karena ini udah sama-sama Y ini ya. Jadi kalau kita misalkan nih kita mau eliminasi yang X, kalau ini kan kita mesti ngalikan lagi ini supaya 2 biar supaya habis, berarti ini kali 2. Gak usah deh, berarti karena ini udah ada Y yang bisa kalau kita kurangkan bisa habis, berarti kita eliminasi aja si Y gitu ya, gitu logikanya. Berarti kita eliminasi si Y, kita habis kan Y, berarti tinggal 2X kurang X, jadi hasilnya 1 atau X ya. 26.500 dikurang 16.000 hasilnya 10.500, berarti udah dapat, nggak usah dibagi lagi. Jadi X itu ayam, hasilnya harganya 10.500. Kemudian karena tadi ini campuran ya, nggak mesti kita eliminasi lagi, jadi kita langsung ke substitusi atau menggantikan nilai si X tadi kan harganya 10.000 kan ayam tadi kan, jadi kita tinggal masukkan atau menggantikan nilai X yang ada di persamaan kedua dengan 10.500, maka kita nanti dapatlah si Y gitu ya, paham ya. Jadi X itu kita masukkan, jadi 10.500 ditambah Y sama dengan 16.000, jadi Y sama dengan 16.000, 10.500 nya pindah ke kanan jadi berubah tanda jadi kurang, jadi 16.000 dikurang 10.500, jadi Y sama dengan 5.500. Paham ya? Berarti 1 mangkok nasi harganya 5.500, mahal juga ya. Jadi harga 1 ayam 10.500 dan harga nasinya 5.500. Sampai sini paham ya? Oke, di sini ada soal, jadi insyaallah ini kakak kerjakan. Oke, sama-sama kerjain ya. Oke, jadi di sini ini enggak soal cerita, tapi soal langsung ngerjain gitu ya. Jadi di sini ada 2X dikurang 3Y sama dengan 7. Itu persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi kayak mana caranya? Caranya sama kayak tadi di cara campuran gitu ya. Oke, berarti yang ini dikali berapa? Supaya misalkan kita mau ngambil yang X saja, kita mau eliminasi yang X. Berarti yang atas supaya dia habis dikali 3, yang bawah dikali 2 gitu ya. Ini berarti semua persamaan pertama kali 3 berarti 6X ya, 2X kali 3 6X dikurang min 3 dikali 3 min 3Y kali 3 jadi min 9Y ya, sama dengan 7 dikali 3 21. Oke, lanjut 3X kali 2 berarti 6X dikurang ditambah ya karena positif 2Y dikali 2 berarti 4Y sama dengan 4 kali 2 8. Oke, tinggal dikurang aja karena 6X sama 6X bisa habis ya, ini habis. Lalu negatif 9 dikurang tambah dikali dikurang ditambah 4 berarti kayak gini ya, negatif 9 dikurang positif 4. Kamu utang 9, kamu utang lagi berarti kan negatif 13Y, jadi sama dengan 21 dikurang 8 berarti 13, enggak negatif ya. Jadi Y sama dengan 13 dibagi negatif 13 berarti negatif 1, berarti Y itu negatif 1 begitu ya. Kita masukkan ke persamaan, yang kedua boleh atau pertama boleh, yang pertama aja lah ya biar gampang. Kita buat dulu persamaannya, berarti 2X kurang 3Y kurang sama dengan 7 kita masukkan atau kita gantikan Y sama dengan min 1 berarti 2X dikurang 3 kali negatif 1 ya, sama dengan ini tutup kurung ya maksudnya ya, sama dengan 7. Berarti 2X
Nah, ini negatif 3 dikali negatif 1 berarti tambah 3, berarti sama dengan 7, berarti 2x sama dengan 7. Ini 3 pindah ke kanan berarti kurang, berarti 7 kurang 3 4. Oke, berarti x sama dengan 4 bagi 2 yaitu 2. Berarti HP sama dengan kan x, y berarti 2, negatif 1. Inilah dia hasilnya. Paham ya sampai sini? Semoga paham ya. Kita hapus dulu sebentar. Nanti bisa nampak ya. Oke, selanjutnya ada nomor 2 nih. Pada hari Sabtu, Rangga dan Virgi membeli buku dan pulpen di toko buku yang sama. Rangga membeli 4 buku. Nah, kalau yang ini kalian kerjakan sendiri lah ya. Nah, ini caranya sama seperti di yang tadi ada gambar KFC ya. Di nomor berapa itu? Nomor 2 ya, di bagian metode campuran. Coba aja dikerjakan, semoga nanti kalian bisa ya. Jadi kalau udah tahu jawabannya boleh komen di komentar YouTube kakak atau WA boleh. Selanjutnya ada nih. Nah, ini mungkin ini kita bahas dulu ya. Karena di soal umur nih, 5 tahun yang lalu. Nah, sekedar informasi cara cepatnya, kalau yang dia mengenai umur, usahakan kalau yang kata tahun lalu itu kalian kurang. Tapi kalau kata tahun yang akan datang itu tambah. Gitu ya logikanya. Berarti 5 tahun yang lalu umur Nazar 2/3. Umur Kirana. Berarti umur Nazar sama Karina kita kurangkan 5. Harus sama-sama kurangkan 5. Oke, gini ya. Jadi sama dengan 2/3. Jadi ini kita misalkan ini umur Nazar. Nazar itu 2/3 dari umur Kirana. Jadi makanya Kirana dikurang 5. Kita tengok dulu. 7 menit dah. Ini kita kali silang ya, Dek ya. Nanti kalian tinggal mencari aja ini ya. Berarti 3-nya itu kali ke dalam. Berarti 3N ya kan. 3 kali N 3N dikurang 3 kali negatif 5. Berarti 15 gitu ya. Sama dengan ini berarti kali ke dalam 2-nya. Kan 3 udah ke sana, berarti 2-nya yang ke sini. Berarti 2 kali K 2K dikurang 2 kali 5 10. Berarti yang variabel pindah ke kiri. Berarti 3N 2K dikurang pindah ke kiri berarti kurang 2K gitu ya. Sama dengan langsung aja ya, negatif 10 negatif 15 pindah ke kanan berarti tambah kan. Berarti negatif 10 tambah 15. Kamu punya utang 10, kamu bayar 15 berarti tinggal 5. Oke, ini persamaan pertama ya. Ini persamaan pertama. Berarti persamaan kedua, umur Nazar sama dengan umur Kirana setahun yang lalu. Oke, berarti kayak mana? Berarti N dikurang 1 sama dengan K kurang 1. Berarti N dikurang K sama dengan min 1 pindah kanan. Berarti min 1 tambah 1, 0. Udah, berarti ini persamaan kedua. Nanti kalian cari bagaimana dieliminasi dan campuran itu di metode campuran berapakah umur N dan berapakah umur K. Jadi kan berapakah umur Kirana dan umur Nazar sekarang. Nanti kalian cari dapat itu ya. Nanti bisa di screenshot untuk jawabannya kakak hapus. Oke adik semua, thank you very much untuk tontonan ini, semoga bermanfaat ya. Silahkan tonton video 1 dan video ini jadi supaya memahami kalian tentang SPLDP. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.